Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam anak hukum. Kembali lagi bersama saya Amelia Alka di Kampus Hijau Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang sebagai podcaster di episode kali ini. Hari ini kita akan membahas bincang-bincang bersama alumni Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang bersama Bribda Aldila Sofiana SHMH. Sungguh menginspirasi ya. Apa kabar Kak Aldila? Alhamdulillah baik. Oke, nah di sini aku mau tanya-tanya nih, bincang-bincang gemes ya kita ya. Boleh. Mau tanya-tanya soal kakak menjadi sosok yang menginspirasi lah di Fakultas Hukum ini. Nah, kira-kira kakak alumni Fakultas Hukum ini di tahun keberapa? Terus apa yang membuat kakak bisa ingin masuk jadi polisi gitu, polisi militer? Kebetulan saya alumni di tahun masuknya ya di tahun 2019 dan lulus S1-nya di tahun 2023. Yang menginspirasi saya kebetulan saya kepengen jadi abdi negara aja. Oh, mantap. Udah niat dalam hati ya. Jadi di sini kalau kakak dari Fakultas Hukum UMP itu ambilnya dari sarjana strata 1 sama 2 juga di UMP juga. Iya, alhamdulillah iya. Oke, berarti udah dapat gelar SHMH dan juga Bribda dari KKS juga. Mantap. Nah, di sini kakak ikut tes polisi itu pas udah lulus kuliah atau kira-kira pertengahan semester? Kebetulan pertengahan semester itu. Itu kira-kira di strata 1? Iya, di strata 1. Kebetulan tempatnya di semester 3 saya daftar. Wah, mantep ya, keren banget ya. Berarti tuh awal-awal maba banget nih masih anak-anak ya. Oke, nah terus apakah tes polisi ini mengganggu kuliah kakak atau gimana itu? Alhamdulillah sama sekali gak mengganggu sih, karena sebelumnya setiap hari saya buat schedule antara tanggung jawab saya sebagai mahasiswi dengan tanggung jawab saya kepengen cari ladang pekerjaan gitu. Oh, jadi sekalian cari cuan juga ya, Mbak. Oke, nah di sini kalau kita kan udah tanya-tanya nih, aku tadi pertanyaan awal soal masuk kuliahnya. Nah, terus di sini kakak berapa kali nih ikut tes polisi? Atau langsung lulus masuk atau ada step by step gitu kayak effortnya gitu juga? Ini saya cerita sedikit ya. Boleh banget. Kebetulan saya tes polisi itu 2 kali. Iya. Sebelum daftar di Fakultas Hukum 2019 saya tamat sekolah, saya tes dulu nih Polwan. Kebetulan gugur untuk pertama kalinya di perancingan. Terus kan mau lanjut tahun depan tapi kayak jangan nih kosong 1 tahun gitu loh. Jadi sambil mengisi kekosongan itu saya daftar hukum, alhamdulillah lulus. Terus jalan semester 3 ada pembukaan di tahun berikutnya saya daftar. Oke, itu memang nggak ada usaha tuh nggak ada yang hasil gitu ya. Iya. Nah, terus di sini proses berjuang dalam mengikuti tes polisi itu gimana sih Kak? Banyak lika-likunya ya pastinya ya. Biar para pendengar sama penonton podcast bisa tahu nih. Boleh. Lika-likunya gimana ya? Biasanya saya yang lebih bikin saya sulit gitu kegiatannya tadi padat kan. Gimana jadwal kuliah saya dari kadang pagi, kadang siang, kadang malam, terus bentrokan sama kegiatan aktivitas saya waktu daftar tes. Belum lagi paginya harus latihan jasmani, terus belum lagi bimbel psikotes, belum lagi bimbel akademiknya. Itu biasanya saya benar-benar keras banget buat ngatur schedule-nya, jangan sampai tabrakan. Itu aja sih lika-likunya. Berarti dosen-dosen di Fakultas Hukumnya tentu mensupport ya Kak ya atas kegiatan yang kita ikuti, dan juga ini apalagi kalau udah lulus ini bisa membawa nama baik kampus juga. Iya kan. Nah, di sini apa sih motivasi kakak menjadi seorang polisi wanita itu? Kebetulan motivasi saya yang pertama tentunya niat tulus ya. Niat tulus dalam artian saya mau cari ladang pekerjaan, ladang ibadah lah buat keluarga, buat masyarakat, biar bermanfaat juga kan gitu. Terus niat tulus saya kepengen mandiri, nggak lagi ada beban buat orang tua gitu.
Jadi bisa membanggakan orang tua juga ya Kak ya. betul. Dan ini juga bisa menjadi salah satu inspirasi buat mahasiswa dan juga calon yang mau ikut polisi. Iya. Nah, kalau boleh tahu di tahun ini ada nggak sih Kak pembukaan polisi? Setiap tahun itu masih Setiap tahun pasti ada ya, tapi tetap pantauin terus ya Iya betul. Instagram sama sosmednya. Nah, di sini apa sih Kak yang menjadi suka dukanya seorang polisi? Kalau sukanya itu banyak banget, termasuk relasinya lebih luas lagi ya. Iya. Relasi lebih luas, bukan dalam artian relasi luas itu di bidang kepolisian aja. Jadi teman-teman aku banyak di bidang kedinasan, kementerian, itu banyak kontribusi kerjasama antar institusi. Terus pengalaman yang nggak bisa dibayarkan tentunya. Iya. Kayak kita harus dituntut dengan umur saya yang lumayan masih muda di antara lingkungan kerja, itu dituntut buat berpikir kritis atau lebih dewasa, menyeimbangi umur-umur pola pikir rekan-rekan kerja saya di lingkungan. Terus pengalaman sih yang nggak bisa dibayar tadi, guru Iya guru betul terbaik gitu. Iya. Insya Allah ya. Oh ya Kak, tadi kan Amel udah tanya-tanya nih soal motivasi, suka duka. Nah, Amel tadi kepikiran, tadi kan Kakak udah S2-nya di Fakultas Hukum Iya, di Muhammadiyah kan. Nah, tapi kenapa Kakak mau ambil S2 nih? Padahal kan udah kerja nih kan sekarang kan. Udah dapat gelar apa nih? Udah Bribda, Aldila, Selviana, SH. Berarti kalau tambah MH udah dapat S2 nih. Iya. Nah, itu apa tuh tujuan sama motivasi Kakak buat masuk S2? Kebetulan saya punya prinsip ya. Prinsip itu dimana walaupun kita sosok perempuan, nggak mau di stuck di situ-situ aja. Kalau ada kesempatan, kalau ada niat baik, kenapa enggak dia ambil gitu. ya. Oke. Nah, di sini Kak, kalau setelah memasuki dunia petugas aparat negara, pasti adanya perpindahan lokasi ya, yang berawalnya dari kota lahir, tentunya pasti berpindah. Nah, itu gimana tuh perasaan Kakak? Terus gimana itu prosesnya bisa berpindah-pindah gitu kan? Kalau apalagi di institusi dari Polri, dia namanya pindah tugas itu udah soal biasa. Gimana ya? Senang aja sih. Senang aja. Kebetulan karena pindah-pindah itu teman baru lagi, relasi baru lagi, lingkungan baru lagi, terus pengalaman kerja baru lagi, itu banyak banget emang positive vibes-nya gitu. Berarti kita sekalian dapat pengalaman ya. Betul. Oke. Nah, di sini tantangan apa sih yang biasa Kakak hadapi di dunia kepolisian ini dalam menjalankan tugasnya Kakak? Sebenarnya struggle itu banyak ya. Iya. Pasti ada. Apalagi kan kalau balik lagi ke tugas pokok saya, melindungi, melayani dan melayani masyarakat. Dimana biasanya apalagi kalau kami lagi turun lapangan seperti di lalu lintas, itu biasanya kan ditegur tuh masyarakatnya. Kadang masyarakatnya bandel, nggak mau dengar apabila ditegur, padahal kan itu demi kebaikan masyarakat itu sendiri. Contohnya kalau mereka di jalan sampai tujuan dengan selamat, ketemu keluarga gitu kan dengan selamat, terus bisa mencari nafkah, itu aja sih. Soalnya banyak kalau pengendara motor ya ini Iya, paling banyak itu sering kabur Kak. Iya betul banget. Agak Takut ada masyarakatnya. Nah, jadi ini sekalian info buat para penonton sama pendengar sekalian. Gimana sih Kak prosedur melaporkan tindak kejahatan kepada polisi? Ini buat info juga. Boleh. Kalau buat laporan ke polisian itu ada beberapa tahapnya. Yang pertama, kalian datang ke polsek atau polres terdekat buat nerbitin laporan. Setelah datang itu nanti konsultasi dulu kita gimana peristiwa kejadian tersebut dan masalah tersebut. Lalu petugasnya membuat laporan, menerbitkan laporan. Itu nanti waktu datang ke Polres, datang ke ruangan SPKT, Sentral Pelayanan Kepolisian Terpadu. Nah, di sana nanti diterbitin laporan. Setelah diterbitin laporan, nanti laporan yang terbit kita tanda tangan. Terus masyarakat menerima namanya surat tanda penerimaan laporan STPL. Lalu nanti
dilanjutkan dengan proses penyidikan oleh petugas aparat kepolisian. Nah, waktu kalian untuk datang itu jangan lupa bawa dokumen identitas seperti KK, KTP, terus barang bukti. Terus yang paling penting itu tidak dipungut biaya sama sekali, guys. Nah, jadi dicatat ya guys, ini info juga Pak buat para penonton, pendengar sekalian. Karena tentunya ini bukan dari Fakultas Hukum aja yang nonton. Iya. Tentu pasti seluruh ya masyarakat Iya. pasti nonton ini. Ini info penting. Dan ini terakhir nih Kak, aku mau tanya-tanya kesan dan pesan untuk para adik-adik, para penonton juga dari calon Bintara. Itu apa aja Kak? Sebelumnya saya mau ngucapin terima kasih. Iya. Terima kasih banyak udah diberi kesempatan nih buat sharing. Iya betul. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terus pesannya buat penonton atau masyarakat yang ingin bergabung bersama kami di Polri, boleh banget. Tapi balik lagi, kalau emang ada takdirnya di sana, tetap berusaha, yang pastinya tetap ikhtiar, tetap berdoa, tetap kerja keras, jangan pesimis gitu. Terus kalau emang belum takdirnya, jangan kecil hati. Nah, jadi ini gimana Kak? Kesan dan pesan untuk para penonton dan juga calon Bintara yang mau bergabung. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih buat kalian semua yang udah mempercayai mengisi acara podcast ini. Terus pesan-pesan buat adik-adik atau masyarakat yang ingin bergabung di kepolisian itu boleh banget. Karena setiap tahunnya kan pasti ada pendaftaran tuh. Terus balik lagi, jangan lupa usaha, berdoa, berlatih yang keras dan semaksimal mungkin. Karena usaha tidak mengkhianati hasil. Tapi kalau emang takdirnya bukan ke polisian, jangan berkecil hati. Iya, betul-betul. Nah, ini emang mau ngajak, gimana sih Kak? Ngajak-ngajak para masyarakat juga sama calon mahasiswa untuk bergabung di Fakultas Hukum UMP ini. Boleh banget. Kenapa saya ngambil S1, S2 di Fakultas Muhammadiyah Palembang ini? Karena saya merasa sistem pembelajarannya, sistem kampusnya itu sangat-sangat bagus dan sangat-sangat terpercaya. Dari mulai pembelajarannya, learningnya, dimana belajarnya bener-bener yang kayak dituntut buat nimba ilmu gitu loh. Jadi emang bener top buat apa? Buat mahasiswa atau mahasiswi yang ingin bergabung. Oke, Kak, terima kasih banyak atas kesempatan hari ini udah jadi narasumber kita di podcast Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang. Kami ingin mengucapkan terima kasih juga atas perwakilan podcast dan juga Fakultas Hukum atas kehadiran kakak, karena mepet juga kan waktunya kan. Kita sebelum nggak apa-apa. Kita sebelum mengakhiri video podcast kita hari ini, kita boleh salaman hukum boleh ya. Nanti Amel bilang salaman hukum nih. Oke guys, terima kasih udah nonton video episode kita pada kali ini. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe di YouTube-nya podcast Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang. Anak hukum, salam anak hukum.